kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabina Oktaviani dengan NIM 220966, Program Studi Manajemen kelas RA2 semester 3. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester dengan mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Nah, materi yang pertama kelompok 1 dengan judul Pengertian Ilmu Ekonomi dan Ruang Lingkupnya. Menurut Hermawan Kertajaya, teori ekonomi adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat sektor-sektor industri yang sudah melekat. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, untuk mencapai kemakmuran itu sendiri, manusia harus melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi 4. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori neoklasik, yang ketiga ada teori historis, yang keempat ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Ada 2 cakupan ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan dari ekonomi mikro dan makro. Kalau ekonomi mikro itu fokus kepada perspektif individu di tingkat konsumen, sedangkan ekonomi makro fokus kepada berbagai siklus ekonomi. Jadi kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk memenuhi kebutuhan produksi, konsumsi, dan distribusinya. Selanjutnya materi kelompok 2 yaitu tentang perkembangan teori ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Secara umum, ilmu ekonomi mempelajari tentang cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara menggunakan sumber daya yang ada. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi sebagai upaya penyelidikan terhadap kondisi penyebab dari munculnya kekayaan sebuah negara. Tujuan dari teori ekonomi itu sendiri adalah untuk mencari pemahaman mengenai hubungan dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi. Faktor-faktor perkembangan teori ekonomi ada 3. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, ada sumber daya alam. Yang ketiga, ada kemajuan iptek. Contoh perkembangan teori ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi publik, yang kedua ada ilmu ekonomi moneter, dan yang ketiga ada ilmu ekonomi industri. Manfaat dari perkembangan teori ekonomi yaitu
memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi baik secara lokal, nasional maupun global. Lanjut ke kelompok 3 dengan judul materi elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan yaitu derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Permintaan tidak elastis sempurna. Elastisitasnya sama dengan 0. Yang kedua ada permintaan tidak elastis. Elastisnya kurang dari 1. Yang ketiga ada permintaan uniter elastis. Elastisnya sama dengan 1. Yang keempat ada permintaan elastis. Elastisnya lebih dari 1. Dan yang terakhir ada permintaan elastis sempurna. Elastisnya sama dengan tak terhingga. Lalu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran tidak elastis sempurna, elastisitasnya sama dengan 0. Yang kedua ada penawaran uniter elastis, elastisnya sama dengan 1. Yang ketiga ada penawaran tidak elastis, elastisnya kurang dari 1. Dan yang terakhir ada penawaran elastis sempurna, elastisisnya tak terhingga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada 3, yaitu yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang ketiga, ada jangka waktu analisis. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu ada 3. Yang pertama ada jumlah persediaan, yang kedua mobilitas faktor produksi, dan yang ketiga waktu. Rumus permintaan yaitu ED sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Sedangkan rumus penawaran yaitu ES sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS. Oh my god! Wow! Dan yang terakhir ada kelompok 4 dengan materi yang berjudul teori biaya dan penerimaan. Biaya produksi yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk barang-barang produksi. Analisis biaya produksi itu terbagi 2. Yang pertama ada biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Nah, biaya produksinya juga terbagi 3. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, yang ketiga biaya total. Penerimaan. Apa sih penerimaan itu? Penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksi. Nah, penerimaan itu terbagi 3 konsep. Yang pertama ada penerimaan total, yang kedua ada penerimaan rata-rata, dan yang terakhir ada penerimaan marginal.
Kesimpulannya dari semua materi yang saya paparkan dan saya jelaskan tadi, mulai dari kelompok 1 sampai akhir, teori ekonomi itu mempelajari tentang produksi, konsumsi, dan distribusi, dan cara perekonomian agar berjalan dengan baik. Terus juga ada rumus-rumusnya, lalu ada faktor pendorongnya, gimana cara agar menjalankan perekonomian ini menjadi lebih baik lagi. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa